Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung yang wajib kita cintai, wajib kita teladani, yang kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Sosok manusia yang paling layak untuk kita pelajari sejarahnya, yang wajib kita kenal, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan nasabnya Rasulullah, kelahiran Rasulullah dan persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tepatnya masih dalam pembahasan hikmah dari tema yang tadi disebutkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mengambil satu hikmah yang sangat luar biasa, yaitu bukanlah satu kebetulan ketika Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Bukan satu kebetulan ketika Rasulullah SAW masih kecil sudah ditinggal oleh ibundanya tercinta Sayyidah Aminah. Bukan suatu kebetulan pula ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kakek yang tercinta dalam usia yang sangat kecil, saat itu baru 8 tahun. Kemudian juga bukan satu kebetulan yang mengurusi beliau adalah Abu Talib, pamannya tercinta. Memang panjang usianya, panjang umurnya, tapi pun juga beliau tidak masuk Islam. Di sini ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa, dan hikmah yang terbesar adalah agar orang-orang yang menginginkan kebatilan, menginginkan kerusakan, menginginkan fitnah, menginginkan syubhat, menginginkan kaum muslimin dalam keraguan-raguan dan tidak yakin dengan nabinya, agar mereka ini tidak memiliki celah jalan sedikit pun untuk memasukkan syubhat-syubhatnya, keraguan-keraguannya ke dalam hati kita semuanya kaum muslimin. Karena dengan proses tumbuh kembang Rasulullah yang seperti ini, dalam keadaan yatim dilahirkannya, masih kecil sudah ditinggalkan oleh keluarga-keluarga tercintanya, kita semakin yakin dan semakin kuat keyakinan kita bahwa kenabian Rasulullah tidak pernah diambil dari keluarganya, bahwa kepemimpinan Rasulullah tidak pernah diajarkan oleh keluarganya sama sekali, melainkan murni itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Baik, kita akan masuk pada hikmah yang ketiga atau pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita petik yang ketiga. Langsung kita masuk. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, an qala yadullu mattafaqa alaihi ruwatus siratin nabawiyyah min anna manazil Halimah as-Sa'diyyah 'adat mumri'atan mukhdarrah ba'da an kanat mujribatan qahilah. Baik. Apa yang disepakati oleh para ahli sejarah? Apa yang disepakati oleh para ahli sejarah menunjukkan, atau riwayat-riwayat yang diriwayatkan para ahli sejarah menunjukkan bahwa rumah-rumah tempat Halimah Sa'diyah atau Bani Sa'ad kembali menjadi subur dan hijau. Padahal sebelumnya
sebelumnya itu kekeringan dan krisis betul. Kemudian wa'ada durru hafilan fi dar'i naqatiha al-kabira al-musinnah ba'da an kana yabisan. Bahkan yang namanya air susu itu banyak dan berkumpul di tempatnya, di kantung susunya. Di kantung susu ontanya yang besar di sini setelah kering kerontang tidak meneteskan satu tetes pun susu. Bayangkan. Ya dulu dzalika, itu semua menunjukkan ala uluwi sya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tinggi dan luhurnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rif'ati martabatihi, dan tinggi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala inda rabbih. Baik. Kita sudah mengetahui dalam sejarah singkat yang kita pelajari bahwa Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad, saat Rasulullah SAW akan disusui oleh Halimah Sa'diyah dalam keadaan kekeringan, kering kerontang. Kering kerontang betul-betul, bahkan tidak ada rumputan yang tumbuh, kering. Sehingga hewan-hewan ternak, peliharaan Bani Sa'ad yang ada di sekitar situ, termasuk yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah sendiri, itu dalam keadaan tidak bisa diambil atau diperah susunya sedikit pun, karena tidak meneteskan air susu sedikit pun saat itu. Tapi ketika Rasulullah SAW sampai kepada rumah Halimah Sa'diyah, mulai menyusu kepada Halimah Sa'diyah, apa yang terjadi? Yang terjadi pemukiman atau perkampungan Bani Sa'ad saat itu menjadi subur dan hijau. Rumputan pun menjadi tumbuh. Allah, ini luar biasa. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, kambing, onta, dan hewan ternak yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah yang tadinya kelaparan, yang tadinya tidak bisa diperah susunya, bahkan tidak menetes sedikit pun, satu tetes pun, menjadi sangat penuh dengan yang namanya air susu, sehingga bisa dimanfaatkan dan diambil oleh Halimah Sa'diyah dan keluarganya. Itu semua nunjukin apa sih? Apa sih, menunjukkan apa itu? Tanda apa itu? Satu hal, tanda keagungan, luhur, tinggi derajat Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Qal hatta, kita lanjutkan, indama kana tiflan saghiran ka ghairi minal atfal, bahkan derajat tinggi Rasulullah, kedudukan tinggi Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ketika Rasulullah masih bayi, masih kecil, tidak beda layaknya dengan anak-anak yang lainnya, anak-anak kecil yang lainnya. Bayangkan. Artinya begini, Rasulullah itu masih kecil saja, ini sudah tinggi betul kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu masih bayi itu. Sudah Allah muliakan betul. Sudah Allah angkat derajatnya Rasulullah, masih bayi beliau padahal, masih kecil. Faqad kana min abrasi madhahir ikrami laila an akram bisababihi bait Halimah Sa'diyah allati tasharrafat bi ridha'i. Dan bentuk daripada penghormatan Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada cara Allah memuliakan Rasulullah dan tanda tingginya derajat Rasulullah, maqam Rasulullah di hadapan Allah adalah Allah muliakan dengan sebab Rasulullah SAW rumah Halimah Sa'diyah yang menjadi mulia tentunya karena Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW. Jadi dimuliakan betul.
Dimuliakan betul Halimah Sa'diyah karena Rasulullah. Inilah sumber kemuliaan itu. Ini Rasulullah, ini sumber kemuliaan ini. Masih bayi saja sudah menjadi sumber kemuliaan, sumber kehormatan betul. Walaysa fi dzalika min gharabatin wala ajab. Itu dan pada semua itu enggak ada keanehan, enggak ada heran, enggak perlu ada yang dianehkan, enggak perlu diherankan. Kenapa? Faqad 'allamatna syari'atuna al-islamiyah an nastasqi 'inda al-hibasil matar bi barakatis salihin minan nas wa min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja istijabati li du'aina. Enggak heran, bahkan syariat Islam kita mengajari kita ketika kita hendak meminta turunnya hujan saat kekeringan, hendak istisqa, meminta turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk meminta keberkahannya orang-orang soleh dan meminta keberkahan ahli bait. Lihat, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Lihat. Kita ulangi. Faqad 'allamatna syari'atuna. Syariat kita telah mengajari kita. Al-Islamiyah, syariat Islam. An nastasqi 'inda al-hibasil matar bi barakatis salihin minan nas wa min ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja istijabati du'a, istajibil li du'aina. Kemudian kita lihat ta'liq atau catatan kaki nomor 1. Nomor 4 di sini. Qal yustahabbul istishfa'u bi ahli as-salahi wat taqwa wa ahli baitin nubuwah sawa'un fil istisqa wa ghairihi. Yang namanya ngalap berkah, orang soleh, orang bertakwa dan ahli bait Nabi itu dianjurkan bukan hanya ketika istisqa, tapi ketika ada hajat-hajat yang lainnya. Ketika ada hajat yang lainnya, punya hajat, pengen keberkahan agar hajatnya dikabul, minta doa orang soleh, minta doa orang bertakwa, juga bisa minta doa ahli baiti Nabi. Ini seperti itu. Ajma'a ala dzalika jumhurul a'immah wal fuqaha. Disepakati secara konsensus. Jadi perkara tadi disunahkan kita, dianjurkan kita untuk meminta doa, meminta keberkahan orang soleh, orang bertakwa, kemudian ahli bait. Itu adalah perkara yang disepakati oleh jumhurul a'immah, oleh mayoritas imam-imam dan ahli-ahli fiqih. Unzur Fathul Bari, lihatlah kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarah sahih Al-Bukhari. Juz 2 halaman 339. Lihat juga kitab-kitab yang lain disebutkan di sini, ada Nailul Autar, Subulus Salam dan Mughni Ibnu Qudamah. Baik. Ini jelas. Maksudnya begini, kalau seandainya orang soleh saja kita dianjurkan untuk minta doa beliau, minta keberkahan beliau, keluarganya Rasulullah, keturunan Rasulullah kita dianjurkan untuk meminta keberkahan dari beliau, minta doa dari beliau. Bagaimana dengan Rasulullahnya gitu? Lebih utama dong. Kita tarik lagi. Kalau seandainya mereka orang soleh, mereka ahlul bait, Allah jadikan sebab doa kita bisa dikabul, apalagi kalau itu adalah Rasulullah SAW, lebih agung dalam hal menjadi sebab agar hajat-hajat dikabul. Sekarang bayangkan Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad dalam keadaan hajat yang genting. Kenapa? Mereka butuh kepada yang namanya kesuburan. Mereka butuh kepada yang namanya susu yang mereka biasa manfaatkan dari hewan ternak yang mereka pelihara. Butuh mereka. Karena memang dalam keadaan saat itu kekeringan, dalam keadaan krisis. Ini jelas ada kebutuhan. Dan Allah muliakan mereka dengan Allah selesaikan hajat mereka. Berikan hajat mereka. Allah buat subur, Allah buat hijau tempat di sekeliling mereka dengan sebab adanya Rasulullah SAW. Mana yang lebih utama? Kalau seandainya ahli baitnya, orang soleh itu karena ikut Rasulullah. Kalau bukan karena ikut Rasulullah nggak jadi soleh dia. Nah sekarang ini sumbernya. Jadi heran apa tidak? Tidak heran. Kalau doa bisa Allah kabul karena orang soleh, doa bisa Allah kabul karena ahli baitnya, bagaimana kalau karena Rasulullah?
tentu lebih utama, hajat orang akan dikabulkan karena berkahnya Rasulullah SAW. Ini jelas. Baik, kita lanjutkan. Fa kaifa idza tasharrafa al-makanu bi Rasulullah SAW? Bagaimana jika suatu tempat menjadi mulia karena Rasulullah SAW? Wa huwa tiflun radhi'un. Saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan masih anak kecil yang masih menyusu. Qad istakana ila hijri Halimah wal taqama thadyaha. Tinggal atau berdiam di pangkuan Halimah Sa'diyah, kemudian juga menyusu kepada Halimah Sa'diyah. Ini lebih utama dong. Lebih utama akan menjadi sebab keberkahan, lebih utama jadi sebab diqadanya, diberikannya hajat-hajat kita secara otomatis. Inna minal jadiri an takuna sababiyatuhu likhdiraril ard al-mujribah min hawlihi ablagha min sababiyati qatris sama' wa yanabi'il ard. Sungguh sangat layak dan pantas sebab hijaunya bumi, hijaunya, lihat, ikhdiral ard, sebab hijaunya halaman atau hijaunya tanah. Maksud hijaunya tanah ini bukan tanah menjadi hijau, bukan bumi menjadi hijau. Hijau karena tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya sehingga terlihat menjadi hijau, itu maksudnya. Baik. Al-mujribah, yang tadinya kering, yang tadinya tandus, min haulihi, di sekitarnya, ablagh min sababiyati qatris sama' wa nabi'il ard. Itu lebih mengena lagi, lebih tajam, lebih kuat daripada sebab turunnya air hujan daripada langit, atau sebab air yang muncul dari sumber-sumber yang ada di sumber-sumbernya yang ada di sumber mata air, maksudnya yang ada di muka bumi. Baik. Baik, tolong perhatikan, ada hal penting di sini. Syekhna Syekh Al-Buti, Syekh Masyayikhina Syekh Al-Buti ini, beliau seperti menginginkan kita untuk membandingkan antara sebab adanya Rasulullah dengan sebab adanya hujan atau air yang diambil dari sumber mata air. Baik. Umumnya hujan itu sebab tumbuhnya tumbuhan, tumbuhnya rerumputan. Umumnya air yang bersumber dari mata air yang ada di bumi ini itu sebab dari tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, menghijaunya tumbuh-tumbuhan. Baik. Ini dikatakan sebab, kenapa? Karena begini, kita sudah pelajari dalam akidah dan di awal pembahasan ini, lihat, makanya muqaddimah itu kenapa penting? Karena akan terus berkaitan dengan isi daripada penjelasan isi daripada sejarah itu sendiri. Pertanyaannya, apakah hujan bisa membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sendirinya? Apakah hujan adalah sebab zati atau sebab dengan sendirinya bisa membuat tumbuh-tumbuhan menjadi hijau? Maka jawabannya tidak. Hujan hanya sebab adi. Sebab adi bukan sebab akli. Sebab adi itu karena Allah yang membuat. Air hujan turun, Allah yang menurunkan. Kemudian ketika air hujan ini menyentuh bumi, Allah jadikan pula yang namanya tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Jadi yang menjadikan adalah Allah. Adapun kaitan, ikatan, keterkaitan antara yang secara zahir antara air hujan dengan tumbuhnya tumbuhan, ini adalah ikatan atau kaitan hukum alam semesta yang Allah buat.
Jadi tidak ada hujan dengan sendirinya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hakikatnya adalah Allah. Perhatikan itu. Berarti air hujan hanya sebab adi. Sebab adi. Adi itu masuk dalam kategori hukum adat, artinya peraturan alam semesta. Peraturan ada yang buat atau tidak? Ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya yang membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh, ya Allah. Cuman Allah mengikat air hujan ketika turun, saat itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi seakan-akan ada sebab dan musabab secara zati dari dirinya sendiri. Tidak ada sebab musabab dalam hal ini antara air hujan dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang berasal dari diri zat air hujan. Tidak ada. Karena yang membuat adalah Allah, yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang mana yang lebih utama menjadi sebab? Rasulullah atau air hujan? Air hujan tadi sebab. Perhatikan, itu sebab saja. Bukan yang membuat tumbuh-tumbuhan, bukan. Dia sebab adi. Sudah kita jelaskan hukum akli, hukum adi sudah kita jelaskan itu. Sekarang lebih utama kalau sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, menghijaunya perkampungan Bani Sa'ad itu karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih utama. Oleh karenanya dikatakan antakuna inna minal jadiri antakuna sababiyatuhu likhdaral ard al-mujdiba min hawlihi ablagha min sababiyati qatris sama'i wa inabil ard. Sudah. Wa ma damal kullu biyadillah, dan selama segala sesuatu ada dalam kuasa Allah, wa wahdahu musabbibul asbab, dan hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang merupakan musabbibul asbab, yang menjadikan musabbibul asbab itu yang menjadikan segala sesuatu terkait sebab musabbab. Jelas? Yang mengikat ini menjadi sebab, yang mengikat ini menjadi musabbab. Yang kita kenal sebab tumbuh-tumbuhan adanya air hujan, itu Allah yang membuat itu semua. Yang menjadikan air hujan sebab adanya tumbuh-tumbuhan adalah Allah, dan Allah disebut dengan musabbibul asbab, yang membuat sebab dan musabbab. Itu sudah. Yang membuat sebab dan musabbab Allah saja. Fa'ajdir bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna, atau fa'ajru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna fi muqaddimati asbabil barakah wal ilham wal ikram al ilahi. Maka sangat-sangat pantas kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab untuk turunnya berkah, sebab untuk turunnya penghormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Halimah Sa'diyah dan keluarganya, juga untuk perkampungannya. Tolong diperhatikan itu. Dzalika itu semua annahu rahmatullahi ilan nasi bi tasrihi tibyani subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang Allah yang Allah hadiahkan untuk umat manusia. Itu sesuai dengan keterangan yang sangat jelas dalam ayat Al-Quran, dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Karena Rasulullah itu bentuk kasih sayang untuk alam semesta, maka wujudnya Rasulullah di tempat Halimah Sa'diyah juga membawa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah untuk Halimah Sa'diyah saat itu adalah dijadikannya tempat Halimah Sa'diyah, perkampungan Bani Sa'ad secara umum, menjadi tumbuh hijau dan subur yang sebelumnya kekeringan dan krisis. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, dan tidak heran karena Rasulullah juga bentuk kasih sayang, adalah bentuk kasih sayang Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan innama ana rahmatun muhdat. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah kasih sayang Allah yang dihadiahkan untuk alam semesta. Sehingga tidak heran kalau Halimah Sa'diyah, keluarganya, tempatnya, perkampungannya Allah muliakan karena Rasulullah SAW. Allah cintai
Allah kasih sayangi karena Rasulullah SAW. Ingat, sumber keberkahan, sumber kasih sayang, sumber kemuliaan ada pada diri Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat Rasulullah SAW yang memiliki keyakinan yang kuat berpegang teguh pada ajaran beliau, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat yang menghantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.